Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa semuanya yang sudah aktif berdiskusi dalam pembelajaran online ini. Kali ini bertemu lagi bersama saya Setiawati selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Adat. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi mengenai hukum kekerabatan. Baiklah, sebelum kita memasuki materi, saya akan menyampaikan mengenai tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini, yang pertama adalah untuk menjelaskan hubungan anak dengan orang tua dalam masyarakat adat dengan tepat. Yang kedua, menjelaskan hubungan anak dengan kerabat dalam masyarakat adat. Jadi diharapkan nantinya setelah perkuliahan kita ini selesai, teman-teman mahasiswa bisa menjelaskan kedua poin tersebut. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, pengertian hukum kekerabatan. Hukum adat kekerabatan adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana kedudukan pribadi seseorang sebagai anggota kerabat, kedudukannya sebagai seorang anak terhadap orang tua, begitupun juga sebaliknya. Serta kedudukan anak terhadap kerabat dan sebaliknya, dan juga masalah perwalian anak. Pada umumnya, kita melihat adanya hubungan hukum yang didasarkan pada hubungan kekeluargaan antara orang tua dengan anak-anaknya. Kita melihat bahwa pada umumnya ada akibat yang berhubungan dengan keturunan, bergandengan dengan ketunggalan leluhur, akibat-akibat hukum tidak semuanya sama di seluruh daerah. Baiklah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang hukum kekerabatan adat dilihat dari keturunan. Keturunan, tadi sudah dijelaskan bahwa keturunan itu adalah ketunggalan luhur yang artinya ada hubungan darah antara seseorang dengan seseorang yang lainnya. Keturunan itu bisa bersifat lurus, menyimpang, atau bercabang. Tetapi dalam hukum kekerabatan adat ini kita mengenal yang namanya hukum kekerabatan adat patrilineal atau menarik garis keturunan dari ayah. Yang kedua yaitu hukum kekerabatan adat matrilineal, yaitu menarik garis keturunan dari ibu. Teman-teman mahasiswa yang saya hormati, yang selanjutnya adalah hubungan anak dengan orang tuanya. Dalam pertalian sanak atau pertalian darah, yang namanya hubungan anak dan orang tua pasti dikatakan bahwa anak itu merupakan anak kandung. Sementara dalam masyarakat adat itu merupakan kedudukan yang sangat penting. Menurut hukum adat, anak kandung atau anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan ayah dan ibunya yang sah. Walaupun mungkin terjadi perkawinan itu setelah ibunya hamil lebih dahulu sebelum perkawinan. Contohnya, di Lampung disebut dengan kapang tubas, di Jawa disebut dengan nikah tambelan, di Bugis disebut dengan patongkok sirih. Itu beberapa contohnya. Kemudian yang kedua, adanya anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Di daerah Mentawai, Timor, Minahasa, dan Ambon misalnya, wanita yang melahirkan anak itu meskipun di luar perkawinan, tetap kedudukannya sama dianggap dengan anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Tetapi di beberapa daerah lainnya, ada pendapat yang wajib atau mencela keras si ibu yang tidak kawin beserta anaknya, bahkan mereka semua lazimnya dibuang atau tidak diakui di dalam masyarakat adat tersebut. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, yang selanjutnya adalah hubungan anak dengan kerabat.
membahas hubungan anak dengan keluarga yang sangat bergantung dari keadaan sosial masyarakat yang bersangkutan. Di Indonesia ini banyak sekali persekutuan-persekutuan yang susunannya ini berlandaskan 3 macam garis keturunan. Seperti yang sudah di awal disampaikan, yang pertama garis keturunan ibu atau matrilineal, yang kedua garis keturunan bapak atau patrilineal, dan garis yang ketiga yaitu keturunan bapak dan ibu atau bilateral. Kemudian dalam persekutuan matrilineal itu antara anak dengan keluarga ibu lebih erat dan penting dibandingkan hubungan anak dengan keluarga bapak. Nah, sedangkan patrilineal itu sebaliknya. Jadi hubungan anak itu lebih erat dengan keluarga si ayah. Kurang lebihnya seperti itu hubungan kekerabatan antara seorang anak dengan kerabatnya di dalam masyarakat adat dilihat berdasarkan 3 garis keturunan tersebut. Baiklah teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, untuk video pembelajaran ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.